Halo guys, balik lagi sama gue Rizal di channel Wait a Minute dalam segmen Time to Story. Pada hari ini, tanggal 1 September 2022, gue mau membahas sebuah kejadian yang pernah terjadi 39 tahun yang lalu. Tepatnya pada tahun 1983, di mana sebuah maskapai penerbangan internasional yang ditembak jatuh oleh pesawat jet tempur dan berdampak pada semakin memanasnya perang dingin yang melibatkan dua buah negara besar pada saat itu. Dan bahkan untuk melakukan penyelidikan atas kasus kecelakaan maskapai penerbangan tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya. Sebenarnya kenapa sih maskapai penerbangan internasional ini ditembak jatuh oleh jet pesawat tempur? Dan siapa sih yang harus bertanggung jawab atas kejadian yang menewaskan ratusan korban ini? Oke, nggak usah banyak cakap, mari kita mulai aja bahas ceritanya. Sejarah yang akan kita bahas pada hari ini adalah sebuah peristiwa kecelakaan Korean Airlines 007. Menurut hasil penyelidikan atas kejadian peristiwa kecelakaan yang melibatkan Korean Airlines 007, diketahui bahwa pesawat yang digunakan berjenis Boeing 747-230B yang sudah digunakan Korean Airlines sejak tahun 1979. Di dalam pesawat tersebut terdapat 269 orang yang dimana terdiri dari 246 penumpang dan 23 orang awak pesawat. Dan yang bertugas dalam penerbangan itu adalah Kapten Chun Byung-in. Semasa hidupnya, Kapten Chun memiliki catatan dengan total 10.627 jam terbang sebagai pilot baik di Korean Airlines maupun di Angkatan Udara Korea Selatan pada saat itu. Pada tanggal 31 Agustus 1983, maskapai Korean Airlines dengan nomor penerbangan 007 yang menempuh perjalanan New York Seoul dan akan melakukan pengisian bahan bakar di Bandara Anchorage, Alaska dengan menggunakan pesawat Boeing 747. Di penerbangannya dari Bandara John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat menuju Bandara Ted Stevens, Anchorage, Alaska, pesawat Korean Airlines 007 berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala sedikit pun. Setelah melakukan pengisian bahan bakar di Bandara Anchorage, pesawat dijadwalkan akan take off pada pukul 12:20 UTC atau Universal Time Coordinate dari Bandara Ted Stevens, Anchorage, Alaska menuju Bandara Gimpo, Seoul, Korea Selatan dengan menempuh perjalanan 8 jam 20 menit dan akan tiba di Bandara Gimpo, Korea Selatan sekitar pukul 6 pagi waktu setempat. Menurut rute penerbangan yang sudah ditentukan bahwa seharusnya pesawat tersebut melintasi ruang udara internasional di Samudra Pasifik dan melewati Jepang sebelum memasuki Korea Selatan. Hal ini berdasarkan karena ketegangan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat sehingga menimbulkan perang dingin antara Blok Timur dan Blok Barat yang mengakibatkan seluruh penerbangan dari Amerika Serikat tidak pernah melintasi Uni Soviet pada masa itu. Oke, baik lagi ke tragedi Korean Airlines 007. Beberapa jam setelah pesawat lepas landas dari Anchorage, Alaska, pesawat terus terbang tinggi hingga akhirnya Korean Airlines meminta izin ke menara kontrol untuk naik pada ketinggian 35.000 kaki di atas permukaan laut. Namun, setelah beberapa menit pesawat tersebut terbang di ketinggian 35.000 kaki, tiba-tiba saja kru Korean Airlines 007 mengabarkan kalau tekanan udara di dalam pesawat menurun drastis hingga terjadi dekompresi yang mengakibatkan pesawat terjun dengan sangat cepat. Sedangkan laporan Korean Airlines ini gak bisa dipahami oleh menara kontrol karena suara yang terlalu bising dan sinyal radio yang gak stabil pada saat itu. Beberapa menit setelah laporan Korean Airlines 007, menara kontrol yang berada di Jepang telah kehilangan kontak dengan pesawat tersebut hingga melakukan segala cara agar bisa terhubung dengan
pesawat Korean Airlines 007. Namun tidak ada respon sama sekali dan juga gagal terhubung. Para kru menara kontrol penerbangan di Tokyo lalu memberikan laporan kepada otoritas Jepang dan Korea bahwa pesawat Korean Airlines telah hilang dari pantauan radar udara. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 1 September 1983, tepatnya di tengah kegelapan malam. Seketika berita mengenai hilangnya pesawat Korean Airlines menyebar dan menghebohkan seluruh penjuru dunia. Banyak sekali orang yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada pesawat Korean Airlines 007 dan bagaimana kondisi para penumpang di penerbangan tersebut. Secara kebetulan, Uni Soviet mengumumkan bahwa telah berhasil menembak jatuh sebuah pesawat dikarenakan pesawat tersebut telah memasuki instansi militer rahasia milik Uni Soviet. Pada saat yang bersamaan, terdapat juga kabar bahwa pihak Amerika Serikat sedang melakukan misi pengintaian dan mencoba untuk memantau pengujian rudal milik Uni Soviet. Seketika pemerintah Amerika Serikat bereaksi atas insiden tersebut. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa pihak Uni Soviet sudah tahu kalau pesawat itu adalah pesawat penumpang sipil tak bersenjata, dan Amerika Serikat telah menyatakan kecelakaan ini adalah pembantaian yang dilakukan oleh Uni Soviet. Amerika Serikat juga mengatakan bahwa Uni Soviet berusaha melawan dunia dan moral kemanusiaan. Beberapa hari setelah insiden tersebut, pihak Uni Soviet mengakui bahwa telah menembak jatuh pesawat Korean Airlines 007 karena dianggap sudah memasuki wilayah udara milik Uni Soviet yang bersifat sangat rahasia. Hal ini dilakukan karena pesawat Korean Airlines 007 sengaja memasuki wilayah Uni Soviet dengan tujuan memata-matai pangkalan militer Uni Soviet. Insiden tersebut membuat semakin memanasnya perang dingin yang terjadi antara dua negara, Amerika dan Uni Soviet. Demi meredakan memanasnya perang dingin yang terjadi antara dua negara tersebut dan agar teka-teki atas kecelakaan pesawat Korean Airlines 007 bisa terpecahkan, maka kemudian PBB meminta Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO untuk segera menyelidiki kasus penerbangan Korean Airlines 007. Hal ini dilakukan karena ICAO merupakan organisasi yang bersifat netral karena di bawah langsung oleh PBB. Beberapa negara berpartisipasi dalam pencarian black box milik Korean Airlines 007, namun tidak juga mendapatkan hasil. Banyak spekulasi bahwa pihak Uni Soviet telah mengamankan black box milik Korean Airlines 007 dan mempersulit proses pencarian terhadap black box. Dan bahkan pihak Amerika menganggap bahwa black box milik Korean Airlines 007 tersebut telah dimusnahkan oleh pihak Uni Soviet. Dari hasil penyelidikan yang bersifat terbatas tersebut, diketahui bahwa pesawat Korean Airlines 007 keluar dari jalur yang semestinya dan terus melenceng sejauh 500 km ke arah utara, yang dimana lokasi tersebut merupakan wilayah otoritas militer yang sangat amat rahasia milik Uni Soviet. Dari hasil penyelidikan tersebut, tim lalu mulai menyelidiki INS atau Internal Navigation System yang bertujuan untuk mengatur titik koordinat dari penerbangan pesawat tersebut. Dalam analisisnya, kemungkinan pesawat Korean Airlines terbang dengan arah yang konstan sehingga lalai dalam memonitor INS. Di sisi lain, konsentrasi awak pesawat yang menurun akibat kelelahan dan biasa terjadi dalam penerbangan panjang di kegelapan malam. Kecelakaan umumnya terjadi akibat dari akumulasi kesalahan kecil yang tidak segera disadari. Penyelidikan kecelakaan pesawat tanpa adanya pemeriksaan terhadap black box adalah salah satu penyelidikan yang sangat amat mustahil dilakukan. Lalu black box dinyatakan hilang dalam pencarian dan penyelidikan tersebut. Setelah beberapa bulan semenjak kejadian kecelakaan pesawat Korean Airlines, ditemukan puing-puing pesawat dan beberapa barang-barang milik korban yang diidentifikasikan sebagai penumpang dan pesawat Korean Airlines 007 di sekitar pantai Jepang. Dari hasil identifikasi tersebut dinyatakan bahwa
pesawat Korean Airlines 007 dinyatakan hancur berkeping-keping dan seluruh penumpang pesawat berjumlah 269 orang dinyatakan tewas. Setelah beberapa tahun berselang, ketika Uni Soviet dinyatakan bubar pada tahun 1991, mulailah keterbukaan yang dilakukan oleh pihak Rusia. Dan pemerintah Rusia menyatakan kalau selama ini mereka menyimpan black box milik pesawat Korean Airlines 007. Atas pernyataan tersebut, ICAO memulai lagi melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan Korean Airlines 007 dengan tahapan awal memeriksa keaslian dari black box tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, dapat dipastikan kalau black box tersebut adalah asli milik Korean Airlines 007. Lanjut lagi ke tahap penyelidikan melalui black box. Ternyata pesawat Korean Airlines 007 tidak pernah mengaktifkan INS pada sistem navigasi pesawat, tapi malah tetap lurus menggunakan mode heading atau terus mengikuti arah kompas. Hal ini adalah perilaku yang janggal. Apakah kru lupa dalam mengaktifkan INS dalam pesawat atau terdapat masalah lain? Karena nyatanya INS dalam pesawat tersebut berjalan dengan sangat baik. Ternyata setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut bahwa pesawat Korean Airlines 007 sudah memasuki wilayah Uni Soviet. Hal ini yang mengakibatkan pesawat tempur Uni Soviet yaitu Sukhoi Su-15 langsung melakukan pengintaian. Apa tujuan dari pesawat tersebut memasuki perairan Uni Soviet? Meski pilot dari pesawat tempur Sukhoi Su-15 sudah memberikan kode internasional kepada pesawat tersebut karena pesawat tersebut sudah memasuki perairan Uni Soviet, tapi tidak ada respon sama sekali dari kru pesawat Korean Airlines 007. Seketika kemudian, 2 buah misil melesat menuju pesawat Korean Airlines 007 dan menghantam bagian belakang dari pesawat tersebut. Karena kehilangan kendali dan menurunnya tekanan udara yang sangat cepat, meski pesawat mencoba bertahan beberapa menit setelah hantaman misil tersebut, akhirnya pesawat jatuh dengan sangat cepat ke perairan dan hancur berkeping-keping di Laut Jepang. Menurut keterangan dari Gennady Osipovic selaku pilot Sukhoi Su-15, dia mendapat perintah untuk membuntuti pesawat yang telah memasuki wilayah Uni Soviet secara ilegal. Pada awalnya dia bingung apakah pesawat tersebut merupakan pesawat militer atau bukan. Tapi menurut dia bisa saja pesawat mata-mata didesain seperti itu untuk mengelabui pihak musuh dalam melakukan tugasnya. Sebenarnya dia sudah berusaha memberikan peringatan kepada pesawat tersebut karena sudah memasuki wilayah Uni Soviet tanpa izin menggunakan kode internasional. Tapi justru tidak ada respon sama sekali dari pesawat Korean Airlines 007. Sebenarnya dia sempat berpikir, mungkinkah ini adalah pesawat sipil yang salah memasuki wilayah internasional Uni Soviet karena melihat lampu dan strobo pesawat tersebut. Tapi karena tidak ada respon sama sekali dari pesawat tersebut dan sudah mendapatkan perintah untuk menjatuhkan pesawat tersebut, maka dengan cepat dia menembakkan 2 buah misil yang melesat ke bagian ekor dari pesawat Korean Airlines 007 dan menjatuhkan pesawat tersebut ke perairan Laut Jepang. Rasa duka cita yang dialami keluarga, para korban, dan bahkan juga dunia turut merasakan hal yang serupa. Kemudian pada tanggal 1 September 1985, tepat 2 tahun setelah peristiwa Korean Airlines 007 terjadi, pemerintah Jepang membangun sebuah monumen burung bangau yang terletak di Tanjung Soya, Jepang. Monumen ini diberi nama Inorinoto atau juga disebut dengan Menara Doa. Menara ini dibangun dengan tinggi 19,83 meter yang melambangkan tahun terjadinya peristiwa tersebut. Dengan jumlah bulu pada sayapnya yang berjumlah 16 buah, melambangkan total 16 negara yang menjadi korban. Dan juga terdapat 269 batu
yang mewakili total 269 korban kecelakaan dalam penerbangan maskapai Korean Airlines 007. Tujuan utama dari pembangunan monumen ini selain untuk mengingatkan peristiwa kecelakaan yang dialami Korean Airlines 007 sekaligus sebagai momen perdamaian bagi dunia dan para korban. Sekali lagi gue ucapin turut berduka cita atas tewasnya para korban pesawat Korean Airlines 007. Dan pembahasan gue kali ini bukan mencoba membuka lagi luka lama bagi keluarga korban, tapi hanya untuk pembelajaran akan setiap sejarah yang pernah terjadi pada masa lalu, agar kita dapat memahami betapa mengerikannya sebuah perang yang pernah terjadi di dunia pada masa itu. Oke, sekian dulu pembahasan gua mengenai peristiwa kecelakaan pesawat Korean Airlines 007 yang menempuh penerbangan New York menuju Seoul pada tanggal 1 September 1983. Kalau ada kesalahan kata dan informasi dalam penyampaian gua, kalian bisa ngasih saran di kolom komentar yang ada di bawah. Dan tetap support terus channel Wait a Minute agar gue bisa ngebahas tiap sejarah yang pernah terjadi di dunia. Dan sampai ketemu di Wait a Minute selanjutnya, karena setiap hari selalu ada hal yang menarik untuk dipelajari. See you in the next video dan goodbye.